Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat walafiat kepada teman-teman semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang ketemu lagi, berjumpa lagi, bermuajah lagi meskipun dengan video atau dengan suara saja. Hehehehe. Saya pikir tidak masalah, yang penting kita tetap menimba ilmu. Baik teman-teman semuanya, saya oleh aturan diberikan waktu 15 menit maksimal untuk menjelaskan dalam setiap materi mata kuliah. Kali ini kita akan mempelajari yang selanjutnya, yaitu behaviorisme pada pemikirannya Thorndike. Setelah kita pada beberapa waktu yang lalu mempelajari soal pemikirannya Pavlov, tetap pada behaviorisme. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang bagaimana pemikirannya Thorndike, tapi alangkah baiknya kita melakukan eksperimen kecil-kecilan. Oke, teman-teman semuanya, tolong antum menyiapkan satu kertas saja, bisa menyobek kalau itu perlu disobek, atau boleh minta ke temannya, tapi tolong disiapkan saja satu kertas. Mungkin Mbak atau Kang perlu membantu dan bisa pause video ini beberapa saat setelah sudah selesai. Bagi teman-teman dalam menyiapkan kertasnya. Baik, sudah mendapatkan kertas semuanya kan ya? Oke, selanjutnya mau apa toh Pak? Nah, silahkan membuat pesawat terbang. Masih ingat kan cara membuat pesawat terbang? Nah, modelnya bagaimana Pak? Terserah. Modelnya apapun, bentuknya apapun, ukurannya berapa, silahkan antum kreasikan melalui imajinasi membuat pesawat terbang. Saya tunggu 2 menit. Sudah ya, sudah selesai semuanya ya. Tolong jangan nyontek teman-temannya ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak masalah. Baik, sekarang kita terbangkan pesawat ya. Sekarang kita terbangkan pesawat. Bagaimana pesawatnya, apakah mampu terbang, apakah tidak. Saya hitung ya, sampai di hitungan yang ketiga untuk melemparkan pesawatnya. Baik, 1, 2, 3, lempar. Ya, alhamdulillah ada pesawat yang mampu terbang dan mungkin juga ada yang belum bisa terbang sempurna. Baik, tidak masalah. Sekarang ini tolong ambil pesawatnya masing-masing dan jangan dibuang dulu, nanti akan kita pakai lagi. Baiklah teman-teman, itu adalah eksperimen kita ya, meskipun kecil-kecilan tapi ini akan sangat bermanfaat insya Allah. Lee Thorndike ini adalah salah satu tokoh dalam psikologi belajar, lahir pada 31 Agustus 1874 dan wafat pada 10 Agustus 1949 di New York. Beliau ini memiliki sebuah karya yang sangat populer berjudul Animal Intelligence, An Experimental Study of Association Process in Animal. Nah, pada prinsipnya adalah Thorndike ini melakukan sebuah penelitian terhadap hewan. Tentunya penelitiannya adalah berjenis eksperimen. Thorndike ini berusaha untuk mengukur intelijensianya hewan. Nah, keren kan ya? Bagaimana tingkat berpikirnya hewan ini dapat diukur. Nah, ini penelitian yang sangat bagus sekali. Dan dari hasil eksperimennya, Thorndike memiliki asumsi bahwa belajar itu merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Masih ingat apa enggak? Apa itu stimulus, apa itu respon? Lupa Pak? Oke, akan saya jelaskan lagi. Stimulus merupakan rangsangan terjadinya kegiatan belajar. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul ketika belajar. Ada kalanya itu berbentuk dalam berpikir, merasa, menangkap dengan panca indera, itu merupakan di antara bentuk-bentuknya respon.
Ini ada perbedaan yang sangat tajam dengan Pavlov yang kemarin kita pelajari. Kalau Pavlov itu mengkondisikan stimulus dan juga respon, ya. Tapi kalau di Thorndike itu berusaha untuk mengasosiasi dari masalah dan tingkah laku atau behavior, sehingga proses belajar itu selalu berurusan dengan trial and error. Trial and error. Pernah dengar kan ya? Tahu kan ya? Nah, saya harap semuanya tahu. Artinya adalah coba-coba. Belajar itu adalah proses coba-coba. Kalau salah, ya dicari bagaimana benarnya. Kalau sudah benar, ditingkatkan benarnya. Gagasan besar dari Thorndike itu adalah sebuah asumsi bahwa ketika dalam situasi masalah organisme, bisa manusia, bisa hewan, bisa apapun, itu akan mengeluarkan rentetan tingkah laku untuk memecahkan masalah. Ini tentunya Anda mungkin mengalami posisi terkunci di dalam kamar mandi, pasti Anda akan melakukan sejumlah stimulus-stimulus yang akan Anda keluarkan untuk mendapatkan respon, ya entah dengan memanggil teman, mendobrak-dobrak pintu, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Ini umum terjadi pada manusia. Nah, trial and error inilah yang ditemukan oleh Thorndike, sehingga stimulus dan respon ini tidak perlu dikondisikan, tapi dicari relasinya, sehingga stimulus dan respon bisa atau memiliki interaksi. Nah, teman-teman semuanya, Thorndike ini memiliki sebuah eksperimen yang sangat unik. Kalau pada Pavlov dilakukan pada anjing, sedangkan Thorndike ini melakukannya pada kucing. Nah, meong. Kucing ini sangat suka dengan makanan yang sangat digemari apa itu? Ikan. Ya, ikan makanan kegemarannya kucing. Tapi nggak langsung diberikan. Pavlov menggunakan cara kucing ini harus dalam posisi yang sedang lapar, sehingga dia akan bernafsu dengan ikan untuk dimakan tentunya. Posisi kucing adalah pada situasi yang lapar. Kemudian dia diletakkan dalam sebuah kandang yang telah dieksperimenkan, yaitu kandang yang ada pintunya. Pintu itu ada kail, yang apabila kail itu ditarik akan membuka pintu kandang kucing. Ya tentunya yang membuka adalah kucingnya sendiri. Ya apakah bisa kucing membuka kail yang disiapkan oleh Thorndike agar dia bisa langsung keluar dan mengambil makanan? Ya tentu saja bisa. Nah, pada saat pertama kali dilakukan, si kucing ini dimasukkan dalam posisi yang lapar ke dalam kandang. Dia terkunci di dalam kandang itu dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengaung-ngaung. Mengaung-ngaung kayak singa ya. Hehehehe. Meong-meong. Ya, mungkin meong-meong. Ternyata meong-meongnya kucing ini adalah stimulus dan tidak mengeluarkan suatu respon, yaitu terbukanya pintunya kandang. Kemudian kucing ini meronta-ronta. Ternyata meronta-rontanya kucing ini juga tidak memunculkan respon apapun. Dia menabrak-nabrakkan tubuhnya ke dinding-dinding kandang, juga tidak ada respon apapun. Kemudian tiba-tiba pada waktu-waktu tertentu, beberapa menit kemudian, si kucing ini secara tidak sengaja dia itu menarik kail yang adalah kuncinya pintu kandangnya kucing. Kemudian terbukalah pintu itu, lalu si kucing dapat keluar dan mengambil makanan. Proses dalam membuka pintu ini terjadi dalam sekian waktu, yaitu ya mungkin durasinya sampai 1 jam barangkali, atau mungkin setengah jam. Anggap aja durasi waktunya adalah 1 jam. Waktu kucing itu mampu membuka kail sebagai kuncinya pintu. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya, si kucing dibuat lapar seperti yang pada awal kali dilakukan. Kemudian kucing dimasukkan lagi dan di luar disediakan makanan ikan kegemarannya kucing.
Lalu si kucing itu juga melakukan hal-hal yang sama, tapi lagi-lagi si kucing mampu membuka pintu melalui menarik kail itu. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang agak singkat. Misal tadi yang pertama 1 jam, mungkin yang kedua setengah jam. Begitu seterusnya pada tahap-tahap berikutnya, dan si kucing akhirnya mampu membuka pintu itu dalam hitungan menit. Nah, bayangkan ya, bagaimana si kucing itu kemudian mampu memahami kalau dia sedang dalam keadaan yang terkurung dan bahwa kail itu adalah kuncinya. Dari eksperimennya Trondheim ini dapat kita simpulkan bahwa stimulus pada akhirnya akan melahirkan respon. Tapi belum tentu stimulus itu adalah jawaban yang diharapkan sesuai dengan respon. Maka terjadilah stimulus 1 dan respon 1. Berikutnya, stimulus yang kedua akan melahirkan respon yang kedua. Stimulus yang ketiga akan melahirkan respon yang ketiga, dan begitu juga seterusnya. Sehingga apa? Sehingga proses untuk mengetahui bahwa itu adalah kail sebagai kuncinya pintu kandang dimulai dari trial and error. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, dengan mencoba-coba, meong-meong tidak ada hasil, mencoba stimulus menabrakkan tubuh ke kandang juga nggak membawa hasil. Oh, ternyata stimulus menarik kail itu akan memberikan respon, dapat membuka pintu sehingga bisa menikmati makanan. Nah, ini dilakukan dalam waktu yang terus-menerus. Dari eksperimen tersebut juga bisa kita skemakan bahwa stimulus itu selalu berinteraksi dengan respon. Ya, bisa respon 1, respon 2, respon 3 dan sebagainya untuk sampai ke tujuan. Stimulus itu merupakan suatu rangsangan dan respon adalah reaksi. Dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, di sini kita sering sekali menemukan tentang problem dalam latihan muhadatsah bil lughatil arabiyyah, di mana siswa itu akan kesulitan untuk yang pertama kalinya dalam mengungkapkan suatu ungkapan-ungkapan yang sangat basic sekali. Misalnya ungkapan tahiyah atau salam atau sapaan misalnya, kaifa haluk, atau mungkin menanyakan suatu keadaan, madza bik dan sebagainya, ma ra'yuk, ila ain dan seterusnya. Ini kadang-kadang siswa mengalami kesulitan. Ya, untuk yang pertama kali mungkin mereka akan berusaha untuk muhadatsah bil arabiyyah meskipun dalam keadaan yang qasirah atau dalam posisi yang percakapannya pendek-pendek. Dan dia mungkin juga akan menemukan kesalahan, misalnya kesalahan terjadi pada segi qawaidnya misalnya, atau pada segi kosakatanya, mufradatnya, atau pada segi siyaqul kalamnya. Nah, itu yang umumnya terjadi di dalam proses belajar di awal kali. Melalui pemikirannya Trondheim ini bisa kita pahami bahwa dalam membuat stimulus atau melakukan ungkapan berbahasa Arab, ini nanti belum tentu akan melahirkan suatu statement yang benar secara gramatika maupun secara kontekstualnya, atau mungkin di mawaqiful lughawiyahnya. Nah, terkadang juga akan keliru. Ini sama dengan stimulus yang melahirkan respon yang tidak tepat. Sehingga yang dilakukan itu adalah kayak kucing tadi itu, dia mencoba trial dan error, dan kemudian apabila usaha untuk muhadatsah itu dilakukan secara terus-menerus tanpa ada stop, maka siswa ini akan mampu dalam melakukan mumarosah atau tatbiqul kalam bil lughatil arabiyyah dengan tolaqah, dan itu harus dilakukan dalam fil yaum mungkin atau sesering mungkin. Trondheim ini kemudian memunculkan sebuah teori besar yang disebut dengan koneksionisme, atau juga dikenal dengan trial and error learning, atau juga disebut dengan SR atau stimulus response bond theory, atau SR stimulus response psychology of learning. Dia juga mengasumsikan dari teori koneksionisme tersebut bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon.
Nah, ini berbeda jauh kan dengan punyanya Pavlov. Kalau Pavlov itu melakukan pengkondisian, tapi jikalau di Thorndike itu melakukan koneksi antara stimulus dengan respon. Di sini kemudian Thorndike mengeluarkan hukum dalam belajar. Nah, tentunya hukum dalam belajar ini bukan dalam konteks halal dan haram, makruh dan mubah, tapi berbagai kriteria hukum yang memang berlaku dalam pembelajaran. Yang pertama adalah law of exercise. Law of exercise ini memiliki dua kaitan, yaitu the law of use atau kaitan antara stimulus dengan respon, dalam arti bahwa semakin kuat exercise-nya, semakin kuat tamrinnya atau latihan-latihan yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau latihan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, maka akan semakin membuat memori itu menuju ke jangka panjang atau long memory, bukan lagi short atau yang jangka pendek. Memori itu kan ada klasifikasinya, itu jangka pendek dan jangka panjang. Apabila dalam latihan yang atau tamrin yang dilakukan terus menerus, maka ini akan menghasilkan tingkat daya ingat yang semakin kuat. Dan daya ingat yang semakin kuat ini akan lama hilangnya, kalaupun nanti akan hilang atau nggak bisa dilupakan. Nah, kebalikannya adalah the law of disuse, di mana exercise, stimulus dan respon itu jarang sekali dilakukan. Misal antum mempelajari tentang muhadatsah bil arabiyah pada minggu pertama, kemudian 2 bulan berikutnya antum tidak melakukan muhadatsah bil arabiyah sama sekali misalnya, atau antum tidak melakukan istima' tentang al-lughah al-arabiyah, tentunya juga akan membuat antum akan terbata-bata nantinya kalau sedang bercakap-cakap dengan bahasa Arab lagi. Kemudian yang kedua adalah law of effect, ya. Ini berisi reward and punishment. Ketika siswa ini ditanya oleh guru, kemudian dia merespon dengan jawaban yang benar, maka siswa ini layak mendapatkan reward. Ingat ya, reward bukan dalam arti yang bersifat empirik, misalnya memberikan permen atau coklat atau apa yang disukainya. Terakhir dia makan lah, itu tentunya akan mengeluarkan banyak uang. Reward itu hanya cukup misalnya dengan senyuman, dengan tepukan tangan, dan dengan aplaus atau dengan pujian melalui menggerakkan jempol dan sebagainya. Ini akan membuat mereka itu suka. Begitupun juga dengan punishment. Apabila siswa ini ditanya dan dia tidak mengetahui jawabannya, maka harus diberikan punishment. Atau apa itu punishment? Punishment itu hukuman, ya, tapi hukumannya bukan melalui fisik ya, karena fisik dilarang oleh hukum. Tapi punishmentnya itu adalah dengan menanya ke teman. Guru beralih bertanya kepada suatu temannya dia yang dianggap itu bisa, dan otomatis dia akan menjawab bisa, dan mengulangi percakapan lagi dengan yang tidak bisa menjawab tadi itu. Dia pun juga harus mengulang jawaban seperti yang dijawab oleh temannya yang bisa tadi. Nah, ini merupakan sebuah punishment yang sifatnya mendidik. Kemudian yang terakhir adalah law of readiness, yaitu hukum kesiapan, di mana siswa ini dalam posisi yang siap dan mampu, nanti dia akan memiliki kepuasan. Siswa mungkin tidak dalam posisi siap dan tidak mampu, nanti dia akan mengalami kekecewaan. Yang selanjutnya adalah siswa itu mungkin tidak siap dan tidak mampu, sehingga akan menghasilkan ketidakpuasan dalam belajar. Seperti kucing tadi itu, ketika sebelum dimasukkan ke dalam kandang, dia harus di posisi yang lapar. Begitupun juga dengan siswa, ketika materi pelajaran itu sudah dimulai, maka siswa harus dalam keadaan yang lapar. Bagaimana? Apakah perlu disiksa siswa itu? Ya tidak, tentunya tidak. Siswa nantinya akan dibuat lapar pengetahuan dia, lapar ilmu, lapar informasi. Maka guru harus melakukan motivasi. Nah, bisa saja misalnya motivasinya adalah guru itu berbicara dengan bahasa Arab, ya, takaluman bil arabiyah, kemudian menguploadnya ke YouTube, dipertontonkan ke siswa, maka siswa pun juga akan tertarik, wah ternyata guru saya ini pandai dengan bahasa Arab. Nah, kemudian siswa itu akan mencoba berlatih bahasa Arab dengan melakukan mumarasah tatbiq fi kulli yaum, wala mujarrad fi madha al-fasl bal fil bait aidan. Kemudian mereka itu akan
praktis dengan perasaan yang gembira. Nah, ini adalah law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah 3 hukum yang dikeluarkan oleh Trondheim, hukum belajar. Tapi sebenarnya tidak hanya 3 ini saja, tapi ada banyak. Cuman karena dibatasi oleh waktu, saya nggak mungkin menjelaskannya panjang lebar. Baik, untuk yang terakhir adalah tugas. Ya, ingat, setiap sesi pasti ada tugas. Tugasnya adalah 1, buatlah kelompok. Setiap kelompok masing-masing 2 mahasiswa. 2 mahasiswa, ingat 2 mahasiswa. Di antaranya adalah 2 mahasiswa itu yang 1 berperan sebagai narasumber dan yang kedua berperan sebagai pewawancara. Nah, pernah lihat televisi kan, di siaran berita misalnya ada wawancara. Kemudian videokan proses wawancara tersebut minimal 15 menit waktunya. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah 1, apa perbedaan dan persamaan pemikirannya Trondheim dengan Pavlov. Yang kedua, bagaimana desain pembelajaran bahasa Arab jika menggunakan pemikirannya Trondheim. Nah, ini tentunya perlu ada yang berposisi bertanya, ada yang berposisi menjawab. Ya, ini yang nanti yang harus divideokan. Kemudian upload video itu ke dalam YouTube dan kemudian kirimkan alamat URL-nya ke email saya di wakusiwa@gmail.com. Apapun pertanyaan Anda tentang materi tersebut dan juga tentang tugas ini bisa antum bisa antum komunikasikan kepada saya melalui WhatsApp ya, pada nomor saya. Silahkan dirangkum pertanyaannya apa saja, kemudian kirim ke WA saya dan insya Allah akan saya jawab. Dan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.